Hanya Engkau Tuhan yang bisa duduk di atas tahta hidup kami. Karena kami tahu pada waktu kami duduk di atas tahta hidup kami sendiri, bukan anugerah dan bukan berkat yang kami terima, tapi justru kehancuran karena manusia kami. Tapi hari ini kami bangun tahta bagi-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta dan Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu sama-sama sekali lagi. Biar mulai hari ini dan seterusnya, sungguh-sungguh Engkau jadi Raja dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami tahu semua karena kebaikan-Mu semata-mata dan bukan karena kebaikan manusia kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus pada malam hari ini, sampaikan isi hati-Mu. Dan buat setiap kami mengerti akan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang berharap kepada Dia berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari buka firman Tuhan bersama-sama. Lihat pada Mazmur 139. Kita lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mendorong saudara di rumah membacakan pasal ini karena ini pasal yang sangat luar biasa. Membuka pengertian kita akan siapa Allah yang sebenarnya. Mari kita lihat bagian daripada cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mazmur 139. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Yang sudah temukan tolong angkat tangan kanannya supaya saya bisa melihat. Baik, lihat kita sama-sama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu atasku. Ayat yang ke-6, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amen, saudara. Ada satu bagian level dari pengenalan akan Allah. Yang Daud sendiri berkata bahwa itu terlalu tinggi, terlalu ajaib pengetahuan itu. Dan dia berkata terlalu tinggi dan aku tidak sanggup untuk bisa mencapainya. Nah, sekarang perhatikan pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dari pasal yang sama. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Ayat 17 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Amen, saudara. Nah, perhatikan bahwa ini pengakuan yang sangat jujur. Dari seorang raja yang sangat berkuasa. Yang sangat diurapi Tuhan. Dan dia berkata, dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Nah, tapi sebelum itu dia berkata, bahwa mata Tuhan melihat kita selagi kita bakal anak. Dan dia berkata, dalam kitab-Mu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Dalam terjemahan yang lain, Alkitab ini berkata, you schedule each day of my life before I began to breathe. Engkau itu menjadwal, engkau memberikan, engkau memiliki jadwal dari seluruh kehidupanku setiap hari. Bahkan sebelum aku mulai bernafas. Nah, dengan kata lain sebenarnya, pada kehidupan setiap kita, Allah punya rencana yang luar biasa atas kehidupan semua anak-anaknya. Daud berkata, sebelum aku bernafas, Allah sudah punya jadwal akan hidupku. Dia tahu apa yang dia akan kerjakan. Dia mengerti akan semua rencananya. Dia punya maksud yang luar biasa. Dan dia berkata semua pikiran Tuhan itu sukar untuk dia bisa mengerti. Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, saya mau ajak hari ini
Mari kita yakini bahwa Allah yang kita sembah tidak kerja tanpa perencanaan yang sempurna. Semua perencanaan yang dari manusia tidak sempurna. Tapi semua perencanaan yang dari Allah itu semuanya sempurna adanya. Dan Daud berkata bahkan sebelum dia mulai bernafas, Allah sudah punya rencana atas kehidupannya. Jadwal ilahi atas hidupnya sudah dimiliki oleh Tuhan bahkan sebelum dia mulai bernafas. Nah, bagian kita sebagai orang Kristen adalah kita tinggal mengikuti sebenarnya pimpinan Roh Tuhan dari hari ke hari untuk membawa kita menggenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Dan saya perhatikan bahwa Allah bergerak dengan suatu waktu yang sangat jelas sekali. Dan dia bergerak dengan suatu momentum Tuhan yang sangat ajaib. Yang paling mengerikan adalah tidak banyak orang Kristen yang mengerti bahwa Allah bergerak dengan waktu ilahinya. Dan kemudian Allah bergerak dengan momentum ilahinya dalam kehidupan setiap kita. Nah, karena kita tidak menyadari bahwa semuanya ada waktunya, ada momentumnya, kita cenderung hidup semaunya. Tidak belajar mau dengan cepat mentaati Tuhan. Nah, apa akibatnya? Pada waktu pintu kesempatan, momentum terbuka, kita tidak ada di depan pintu yang sedang dibuka oleh Tuhan. Hari-hari ini, khususnya tadi sore, saya merenungkan sesuatu, saudara. Beberapa bulan yang lalu, mungkin dua bulan yang lalu, kita dengan begitu antusias setiap hari masuk di kelas-kelas, di sekolah-sekolah, bukan? Saya lihat kita punya istilah-istilah baru, saudara. Anda pernah makan nasi KKR? Anda perlu makan nasi KKR, nasi kebangunan rohani. Kok rohani sekali, Pak? Enggak terlalu sebetulnya, itu istilah saya ciptakan sendiri. Karena pada waktu kami mulai masuk di sekolah-sekolah, kami pulang sampai siang hari, padahal berangkat pada pagi hari sekali. Jadi kita ini baik sekali, saya minta teman-teman di kantor, tolong siapkan nasi bungkus untuk teman-teman yang masuk ke sekolah-sekolah. Lalu setiap kali pulang dari KKR di sekolah-sekolah, kami berhenti di kantor, disiapkan nasi bungkus dan air putih. Nah itu saya berkata, ini nasi KKR. Ada juga nasi baptisan. Apa itu? Khusus untuk pendeta dan teman-teman yang membantu baptisan. Begitu setiap minggu pagi ada baptisan, Anda akan lihat para pendeta makan pagi dulu, saudara. Supaya perutnya tidak kram karena baptis orang, pagi-pagi belum makan. Jadi kita siapkan makan untuk para pendeta, itu nasi baptisan. Dan nasi KKR lebih bermutu dari nasi baptisan, menurut pengalaman saya. Nasi baptisan kurang bergizi rupanya. Nah, tapi dengarkan, kita tidak khotbah soal nasi hari ini. Tapi saya berkata begini, saudara. Saya merenungkan beberapa bulan yang lalu kita masuk di sekolah-sekolah. Dan hasilnya luar biasa, kita tahu sekian ribu pelajar dibawa ke Tuhan. Tapi sebetulnya butuh waktu cukup lama sampai pintu itu terbuka kembali. Dan tidak ada orang yang tahu berapa lama pintu akan terbuka. Saya tahu bagi orang yang tidak peka dengan suara Tuhan dan tidak tercelik mata rohaninya, mereka akan kaget melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hari-hari itu. Amen, saudara? Nah, lihat bahwa Allah bekerja dengan waktu. Semua ada jadwal ilahinya. Semua ada aturannya. Semua ada momentumnya. Hidup orang Kristen harus benar-benar terbuka mata dan telinganya. Untuk kita berkata, Tuhan, ini zaman apa? Apa yang sedang kau kerjakan? Kalau kita punya agenda sendiri, tidak sama dengan agendanya Allah, kita akan dalam kesulitan besar. Sebab pada waktu agenda Allah membuka pintu buat kita, agenda kita berkata, agendaku hari ini berkata, aku harus tidur dengan nyenyak. Waktu dia buka pintu, kita tidak bisa masuk pada apa yang Tuhan sediakan buat kita. 2 hari yang lalu saya saat teduh di luar rumah saya. Hari masih gelap, saya keluar dari rumah, saya jalan. Dan saya merenungkan akan Tuhan, saya bicara dengan Tuhan, saya bermeditasi dengan Allah sendirian. Pada waktu itu Tuhan berkata, engkau tahu bahwa aku bekerja lewat gereja ini, dalam gereja ini, dengan siklus 3 tahunan. Saya berkata, ya Tuhan. Dan dia ingatkan saya 3 tahun pertama adalah masa di mana aku membentuk akan fondasi untuk gereja ini.
Setelah 3 tahun berakhir, maka fondasinya tetap, semua perangkat yang tidak dibutuhkan disingkirkan, dan kemudian fondasinya mulai berfungsi. 3 tahun berikutnya kita mengerti bahwa Allah mulai membangun kita, dinaikkan ke atas. Tahun-tahun itu mesbah keluarga dimulai, kemudian utang gereja di bank dan semuanya lunas tahun 96. Setahun kemudian pembangunan gereja ini selesai, dan bahkan Tuhan memberkati kita lebih jauh lagi, diberi berbagai macam perlengkapan, dan kita bisa pakai sampai dengan hari ini. Lalu kemudian Tuhan berkata, mulai 98, 99 sampai 2000, kita masuk pada 3 tahun yang ketiga. Dan Tuhan berkata, ini merupakan tahun di mana kalian akan mengembang, flourish, mekar begitu luar biasa. Dan kita mulai menyaksikan bahwa Allah memberikan pertumbuhan kepada kita dalam setahun terakhir ini secara ajaib. Dan perhatikan mulai tahun yang lalu, ketika kita mulai masuk 3 tahun yang ketiga, Allah memberikan berbagai tanda yang signifikan sekali. Ada banyak hal yang aneh yang kita alami, dan banyak kemurahan Tuhan yang kita nikmati dalam gereja. Lihat bagaimana mungkin Uf Ekman bisa datang di tengah-tengah kita. Mungkin Anda belum tahu sampai seberapa besar dan terkenalnya orang ini. Tapi saya tahu dengan pasti siapa dia sebenarnya. Sejak awal tahun 80-an, saya banyak baca tentang dia. Setiap kali saya ke Amerika, Pak Adi berkata pada saya, ini loh, orang ini dipakai Allah luar biasa. Dan jarang orang Eropa dipakai Tuhan begini hebat. Tapi orang ini dipakai Allah luar biasa. Sejak tahun 80-an awal, saya sudah dengar tentang namanya. Tidak pernah kita menyangka bahwa satu kali dia akan mendatangi akan Rob area. Seperti gereja kita ini. Bayangkan itu merupakan kehormatan juga buat dia ya, berkunjung ke daerah Golden Land, Rob area. Hati-hati, jangan buat agenda sendiri. Mari kita ikuti agendanya Allah. Dalam hidup bergereja, hal itu harus kuat. Dalam hidup sebagai pribadi, kita harus mengerti bahwa kita hidup dalam agenda Tuhan. Dan kalau Anda mau belajar mengikuti agenda Tuhan, memahami betul rencana Allah dalam kehidupan kita, hidup kita akan berbeda. Anda akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan. Nah, persoalannya adalah tidak banyak orang Kristen yang mau meletakkan agendanya dan mengizinkan agenda Allah yang jalan dalam hidupnya. Nah, malam hari ini saya ingin ajak kita belajar dari hidup orang bernama Paulus. Lihat bagaimana Allah mengubah agendanya, diganti dengan agenda Tuhan. Tapi lihat ujungnya, akhirnya kerinduan hatinya pun dijawab oleh Tuhan. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan, Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal 9. Lihat mulai ayat yang ke-28. Kalau Anda perhatikan pada ayat yang pertama, judulnya Saulus bertobat. Saulus kemudian menjadi Paulus. Lalu kemudian mulai ayat yang ke-19, judulnya Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Jadi setelah dia bertobat, apa yang terjadi? Lihat pada ayat yang ke-28 dari Kisah Rasul pasal yang ke-9. Alkitab berkata begini. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dalam bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria, dan dari situ membawa dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara sekalian, Paulus ini atau Saulus sebelumnya, kita mengerti dia pergi ke Damsyik untuk menangkapi orang-orang Kristen. Dan dia pergi dari kota Yerusalem sebab mandat yang dia terima berasal dari imam besar. Ketika dia lahir baru dan dia dibaptiskan, dipenuhi dengan Roh Kudus, matanya terselik kembali. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, langsung dia kembali ke Yerusalem. Saya mengerti bahwa beban hatinya adalah ingin kembali ke Yerusalem
tempat asalnya dia dulu membenci orang Kristen. Kerinduan hatinya ingin berkata, aku ingin beritahu semua teman-temanku bahwa kita salah. Yesuslah Mesias dan Tuhan itu. Nanti kita akan buktikan. Kerinduan hatinya sungguh-sungguh ingin kembali kepada orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri. Pak Marso ini punya menantu orang Dayak. Saya masih ingat pertemuan kami pertama, Pak Marso yang temui di kantor. Ini orang nekat sekali, saudara. Nekat sekali. Dan dia, menurut saya ini orang beriman yang nekat. Namanya Martinus, sekarang jadi menantunya. Datang ke Semarang dari Jogja. Tidak kenal siapapun. Datang ke sebuah yayasan, berkata, saya mau bergabung dalam pelayanan. Wah, kami nggak terima yang seperti ini. Coba ke kantor Sangakala. Datang ke tempat kami, Pak Marso yang temui, untung tidak langsung diusir. Kalau tidak membuang menantu baik itu, Pak. Dan dia bawa biola. Dia berkata, saya bisa main biola, dan saya pemain musik. Saya punya hati ingin melayani. Dan kami harus bicarakan, belum ada keputusan, dia tidur di terminal, saudara. Sampai akhirnya diterima dari bagian pemain musik kami. Sekian tahun bergabung, tapi orang yang mengalami seperti Paulus tidak tahan kalau melihat bangsanya, sukunya belum diselamatkan. Singkat cerita, dia pergi dari kami, pamit, dia masuk ke pesat, dia belajar di sana. Dengan tujuan apa? Kembali ke desanya, membawa orang-orang Dayak, sukunya datang ke Tuhan. Kita bersyukur Pak Tri merintis jalan bagi dia. Sudah dimulai gereja CKI Sungai Yordan. Itu bagian dari pelayanan kita. Dan hari ini Pak Magnus dengan keluarganya artinya anak dan cucunya Pak Marso, menetap di sana dan jadi hamba Tuhan. Baru beberapa lalu kembali dari sini. Dan saya yakin Tuhan pakai dia. Paulus mengalami yang sama. Begitu dia bertobat lahir baru, batinnya berkata, aku mesti kembali ke Yerusalem. Dari asal di mana aku dulu menganiaya orang Kristen. Dan dia berkata, orang Yahudi mesti terima Tuhan Yesus. Dan dia begitu yakin orang Yahudi adalah umat pilihan Allah. Dia kembali ke Yerusalem. Dari apa yang terjadi? Di situ dia akan dibunuh. Gereja mengalami ancaman yang luar biasa. Dan yang menyakitkan adalah, pada waktu dia diangkat, ditarik keluar dari Yerusalem. Justru dia keluar dari Yerusalem. Gereja mengalami masa damai. Dengan kata lain, orang berkata, hei Paulus, jangan di Yerusalem. Engkau troublemaker buat kami. Begitu dia ditaruh keluar, dibawa ke Tarsus. Yerusalem damai sekali. Dan mereka bertambah besar oleh karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Tapi ingat, hatinya tetap kepada orang Yahudi. Coba lihat akan surat Roma. Saya mau tunjukkan kepada saudara akan berbagai macam statement yang dia nyatakan dalam suratnya. Lihat akan hatinya yang sungguh-sungguh untuk orang Yahudi. Roma pasal 3, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 3, ayat pertama dan ayat yang kedua. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Ayat 2, dia berkata apa? Banyak sekali. Dan di dalam apa? Segala hal. Dengan kata lain dia berkata, kelebihan orang Yahudi itu banyak sekali. Dan dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan apa? Firman Allah. Luar biasa. Dia ngerti orang Yahudi harus dibawa datang ke Yesus. Banyak kelebihannya dalam segala hal. Tapi yang pertama-tama, oleh karena kepada mereka dipercayakan firman Allah. Itu yang membuat hatinya berkata, aku mesti bawa orang Yahudi datang kepada Yesus. Lihat pada pasal yang ke-9 sekarang. Dari Roma yang sama. Roma pasal yang ke-9. Lihat ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang kelima. Roma 9. Ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang kelima. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus.
bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dia berkata apa? Aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi mereka. Kalau ada orang yang sampai berkata begini, baik, kalau aku harus ke neraka, demi mereka, aku jalani. Bayangin. Betapa kasihnya kepada orang sebangsanya. Tapi Allah punya cara untuk menyelamatkan mereka. Paulus punya kemampuan. Dia diurapi. Dia punya hati, segenap hati, tulus hati, berani. Waktu dia punya, kesempatan dia ada. Dan dia berkata, semuanya untuk orang Yahudi. Begitu dia masuk Yerusalem, hal yang pertama yang dia tahu, orang Yahudi yang dia kasih mau bunuh dia. Karena dia gereja resah. Begitu dia keluar, gereja tenang. Bayangin, saudara. Pasal 9 dia berkata, aku rela terkutuk demi orang Yahudi, orang-orang sebangsaku. Lihat sekarang pada pasal yang ke-10, pada ayat yang pertama. Apa yang dia katakan di sini? Dia punya pengertian yang luar biasa soal orang Yahudi ini. Pasal 10 ayat yang pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan dia berkata, keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan. Oh, dia mau sekali. Anda bisa bayangkan orang yang punya kemampuan, backgroundnya sama, urapannya luar biasa, pewahyuannya hebat, waktunya ada, hatinya dia punya, hidupnya mau diberi, bahkan taruhan rohnya, neraka pun dia berani. Ini orang yang paling qualified untuk orang Yahudi. Secara pikiran manusia. Tapi Allah punya cara berbeda. Lihat apa yang kemudian dia alami. Kisah Rasul pasal yang ke-18. Inilah puncak dari pergulatannya membawa orang Yahudi kembali kepada Yesus. Kisah Rasul pasal 18. Perhatikan pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi. Kepada siapa? Bangsa-bangsa lain. Sekian tahun upayanya membawa orang Yahudi datang ke Tuhan. Yang dia terima cuma umpatan dan hujatan. Dan mereka terus-menerus bermaksud membunuh dia. Anda bisa bayangkan, sekali lagi saya berkata, ini orang yang paling qualified. Yang paling punya kemampuan untuk membawa orang Yahudi datang ke Yesus. Tapi itu merupakan pemikirannya, itu hatinya, itu agendanya. Dia belajar, Allah punya agenda tersendiri. Justru orang yang dipandang paling qualified, paling berbobot, paling cocok untuk orang Yahudi. Allah berkata, kamu untuk orang bukan Yahudi. Saudara lihat.
Ini hal yang kita harus belajar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib orang Yahudi? Nah, saya ingin buktikan dengan satu ayat. Dan saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Buka sekarang Kisah Rasul pasal 21. Anda harus mengerti, ini merupakan perjalanan Paulus terakhir ke kota Yerusalem. Setelah peristiwa ini, kita tahu dia ditangkap. Lihat ayat yang ke-15 mulai. Kisah Rasul 21 ayat yang ke-15. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, berkemahlah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Ini merupakan kunjungan dia yang terakhir kepada kota yang sangat dicintainya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. 19. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Ayat berikutnya ini hebat sekali. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Dan mereka semua rajin memelihara apa? Amen, saudara. Kalau Anda lihat pasal yang sama ayat 27, judulnya Paulus ditangkap. Ini kunjungan terakhir dia ke Yerusalem. Lihat bahwa agenda Paulus beda dengan agenda Allah. Hatinya dia berkata, terkutuk pun aku rela untuk orang Yahudi. Tapi Allah berkata, tidak Paulus. Kamu keluar kepada bangsa lain, bangsamu tetap aku urus. Anda perhatikan, itu agenda Tuhan. Dan itu ternyata merupakan pola Tuhan. Lihat janda di Sarfat. Segenggam tepung, minyak sedikit. Elia berkata, buatkan roti buat aku dulu. Baru kamu makan sisanya. Bukankah Allah yang baik memelihara hidup janda dan anaknya itu sampai mereka panen kembali. Dan selalu itu merupakan agenda Tuhan dalam hidup kita. Alkitab berkata, kalau Anda perhatikan, saudara, dari semua yang dikatakan, lihat Paulus belajar akhirnya. Nah, saya ingin tunjukkan sesuatu buat saudara, karena ini yang terjadi ketika Paulus akan berpisah dengan para muridnya. Dia khotbah semalam-malaman di Efesus. Dan kemudian perhatikan, ini kalimat terakhir yang Paulus ucapkan sebelum dia pamit ke Yerusalem untuk ditangkap dan akhirnya mati. Lihat pasal 20 ayat yang ke-35. Ini pelajaran yang dia dapatkan. Ini kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum dia tinggalkan mereka. Setelah semalaman dia khotbah habis-habisan. Yang terakhir dia ngomong begini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, mari baca sama-sama, 2, 3, adalah lebih berbahagia apa? Daripada sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Dia akhiri khotbahnya dengan mengutip perkataan Tuhan. Dan dia berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan seluruh hidupnya dia belajar. Tuhan mau berkata, Paulus, berikan hidupmu buat bangsa lain. Bangsamu aku yang urus. Pada hari di mana dia sampai di Yerusalem. Dan itu merupakan hari terakhir dia merdeka di kota itu. Hari berikutnya dia ditangkap, saudara. Apa yang terjadi? Yakobus berkata, saudara, lihatlah. Beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Apa yang diimpikan Paulus, dia dapatkan hari itu. Bukan dengan caranya, bukan dengan agendanya. Tapi total, dia pakai cara
dan agenda Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saya mau ajak, mari kita belajar, saudara. Ini yang Pak Yusak berkali-kali katakan, kalau kita mau, Tuhan nggak mau. Kalau kita nggak mau, Tuhan mau. Anda ngerti? Kalau Anda ngerti prinsip ini saja, tidak ada orang yang akan terlalu meledak-ledak dengan keinginannya. Sebab begitu meluap-luap keinginannya, begitu yakin diri, langsung dia berkata, enggak. Karena dia tidak pernah mau membangun apapun dari dasar manusia kita. Semua yang dari manusia tidak berguna banyak. Yang dari Allah yang mengerjakan yang luar biasa. Amen, saudara. Dan ini yang harus kita mengerti. Saya berdoa kita memahami akan hal ini. Sebab kalau tidak, kita akan punya agenda sendiri. Kita akan punya semua yang manusia planningkan untuk kita sendiri. Hasilnya apa? Nothing. Gak ada apa-apanya. Hidup hanya diwarnai dengan kepahitan. Kita ngatur Tuhan menurut selera kita. Jangan dibalik. Biarkan Tuhan mengatur kita menurut seleranya. Dan bukan kita mengatur Tuhan seperti selera kita. Manusia itu seringkali seperti Naaman. Anda tahu? Kesombongannya luar biasa. Datang ke Israel dengan kusta, penuh kusta. Dia berkata kepada Raja Samaria, sembuhkan aku. Raja Israel robek jubahnya, dia berkata, apa aku ini Tuhan, nyembuhin penyakitmu. Elisa dengar, dia berkata, Raja, suruh kemari. Supaya dia tahu di Israel ada Nabi Tuhan. Luar biasa. Naaman datang, dan dia bawa segala macam kekayaan yang limpah-limpah. Sampai di rumah Elisa, rupanya bau congkaknya sudah tercium dari dalam, saudara. Orang sombong itu baunya ketara, saudara. Ngerti? Orang sombong itu aromanya ketahuan. Ini orang gak beres. Ketahuan. Dan Elisa begitu hebat sekali. Dia tidak keluar sendiri. Yang diutus juga bukan nabi atau para murid nabi. Dia cuma suruh seorang suruhan. Jongos yang disuruh. Bukan termasuk golongan nabi, cuma jongos, namanya pun tidak disebut. Artinya bukan orang terkenal. Kalau Gehazi kira-kira disebut, saudara. Terkenal, walaupun akhirnya tercemar hidupnya. Tapi ini orang tanpa dikenal, keluar dan berkata begini. Mandi di Yordan 7 kali. Ngamuk Naaman, saudara. Dia berkata, apa di Syria tidak ada yang lebih baik? Mestinya, dia akan keluar dari pintu rumahnya, lalu memanggil nama Allahnya, komat kamit, menggerak-gerakkan tangannya, menyembuhkan kustaku. Naaman lupa, Tuhannya bukan dia. Banyak orang Kristen lupa, Tuhan itu bukan Petrus Agung, bukan Men, bukan Bejo, bukan Jono, bukan. Anda boleh sebut namamu sendiri. Ingatkan dong. Kita ini bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Amen. Naaman lupa, dia pikir Tuhan juga di bawah komandonya. Dia pikir Allah bisa dia perintah. Dia pikir seleranya paling benar. Oh, Tuhan lain, saudara. Ketika tercium bau kesombongannya, Elisa tajam. Urapan penciuman. Mungkin kalau ada. Orang sombong datang. Dicari orang yang paling rendah. Elisa tidak mau nemui. Jenderal besar. Mandi di banjir kanal. Memalukan sekali. Dan dia berkata, aku punya sungai lebih bagus. Justru kamu punya lebih bagus. Tuhan kasih kamu yang paling kamu tidak suka. Itu hanya mau mengorek hati kita kok sebetulnya. Kesombonganmu sampai di mana? Dan aroma orang sombong, jarak sekian kilo tercium. Sombong ini orang. Dan Elisa punya cara yang hebat. Ingat nama Elisa adalah artinya Tuhan itu juru selamat. Gambaran dari Yesus sendiri. Dan Tuhan itu begitu. Anda datang dengan keangkuhan dan berkata, malaikat, kurikulum pertama, habisin dulu sombongnya. Aduh, susah. Belum dibangun apa-apa, dihabisin dulu. Untungnya, dia dikitari orang-orang yang genah. Tahu genah, saudara? Bukan cuma baik, genah.
Orang genah itu ngomong begini, Tuanku, bukan Tuanku, Bapak. Dipanggilnya gitu. Mereka bilang, oh bukan jenderal. Langsung sombongnya tambah meledak, saudara. Itu kusta bisa meletup semua di badannya. Dia panggilnya Bapak. Baik ya orang ini ya. Kalau jenderal, langsung. Lalu mereka bawahannya, mereka prajurit. Tapi mereka panggil dengan kalimat yang menyejukkan hati. Kan genah, saudara. Banyak orang Kristen kalau ada orang lagi kecewa, malah ditambah-tambahi. Itu nggak genah. Jangan kumpul sama orang begitu. Kustamu tidak hilang-hilang, tambah mati cepat, saudara. Nah aman, bagusnya. Dikitari orang-orang genah. Dia marah. Nabi kurang ajar. Aku nggak dihargai. Gua datang bukan tidak mau memberi. Lihat, harta gua punya banyak. Butuh apa saya bayar. Tapi itu aromanya tercium berkilo-kilo kan. Dan Nabi selalu punya jalan, saudara. Anda harus tahu itu. Dan ketika disuruh mandi 7 kali, dia dikitari orang-orang genah. Amen. Anda harus mengizinkan dirimu hanya dikitari orang-orang genah. Itu orang yang tidak makin membakar kekecewaanmu, membakar emosimu, bakar kesombonganmu. Anda akan mati. Ketika Anda mati, disorai. Lo mati. Diketawain. Anda murtad. Lo murtad. Kesian ya, kita doakan. Diceritani ke mana-mari. Percayalah. Tapi orang ini luar biasa. Dia berkata, Bapak, kalau Nabi itu memerintahkan yang lebih berat, kan engkau akan kerjakan. Ini cuma mandi, kerjakan saja. Cuma 7 kali kok, belum 70 kali. Perkataan itu meluluhkan hatinya. Dia mungkin pikir, ya udahlah jauh-jauh gua datang nih. Suruh mandilah. Konyol mungkin. Dia mungkin perintahkan. Yang ngintip, bunuh. Mungkin gitu. Mungkin. Saya tambahin sendiri itu. Dia akan malu sekali mandi di banjir kanal. Dan ketika dia mandi, kulitnya bersih seperti bayi. Allah punya cara. Yang dihabisi pertama kesombongannya. Kemudian diberikan jalan keluar yang luar biasa. Kesombongan membuat kita selalu ingin mengatur orang lain. Dan terutama mengatur Tuhan. Hebat anak aman. Mestinya dia keluar. Manggil nama Tuhan. Tangan digerak-gerakkan. Lalu menyembuhkan kustaku. Lah Tuhan ini Gusti Allah sinten mas. Tapi kita kan lupa. Ya kita pikir kita nih Tuhan ini. Siapa Tuhannya? Dia punya agenda sendiri. Dia punya cara sendiri. Amen, saudara? Kita mesti tahu diri. Kalau Anda murtad, saudara pikir surga tutup ya? Kalau kita murtad. Kalau kita murtad, apa pikir Tuhan bilang, wes tutup aja surga kukut. Nggak ada itu. Anda nyesel dalam kesendirianmu. Seluruh dunia mau murtad. Tuhan tetap Tuhan kok. Kemuliaannya tidak pudar. Itu yang kita harus mengerti. Karena kita ciptaan. Kita harus tetap tahu kita ini ciptaan. Ikuti agendanya Tuhan. Anda akan lihat bagaimana Allah itu bekerja di dalam agendanya. Dan yang dia rencanakan itu luar biasa buat kita. Seberapa besar dia bisa kerja. Tergantung seberapa besar kita izinkan dia kerja dalam hidup kita. Amen. Ayat yang terakhir. Coba buka Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Lihat pada ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 3. Ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam terjemahan lain dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kemudian dijelaskan, in the measure of the power, di dalam ukuran dari kuasa, which is able to operate in us, yang bisa bekerja di dalam kita. Jadi begini, sampai seberapa besar dia bisa kerja, melebihi yang kita pikirkan dan doakan, tergantung daripada ukuran kuasanya yang kita izinkan kerja di dalam kita. Semakin kita submit kepada agendanya, semakin kita hidup di dalam ketaatan dan kerendahan hati, semakin kita mau ikuti cara Tuhan dan bukan cara kita, semakin ukuran kuasa Allah itu kerja dalam kita besar, semakin besar dia bisa berikan kepada kita jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Kepada si A, dia bisa bekerja luar biasa. Kepada si B, dia nggak bisa kerja apa-apa. Karena si A memberikan kesempatan, Allah kerjakan luar biasa di dalam dirinya. Si B dia batasi Allah dengan semua ketidakpercayaannya dan ketegaran tengkuknya. Dengar, demi kasih Tuhan saya mau beritahu saudara. Ikuti agendanya Tuhan. Kalau tidak, Anda akan terlambat mengikuti akan apa yang Tuhan rencanakan. Ingat bahwa sebelum kita bernafas, dia sudah punya schedule, rencana, program untuk kehidupan kita masing-masing. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu, kita doa sama-sama. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang sedang dan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan yang perkasa, yang sedang dan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Saya ingat satu hal lagi, saya ingin sampaikan kepada Anda. Kalau Anda mau jujur, terbuka akan baik sekali. Siapa di antara saudara yang tahu ketika saudara di kandungan ibumu, engkau pernah akan digugurkan? Kalau boleh angkat tangan. Ada? Tinggi. Oh, sama lu, nggak sama lu. Tinggi. Oke, satu, yang lain. Dengar baik-baik, saudara. Anak yang akan digugurkan, walaupun gagal, karena nyatanya Anda hidup kan sekarang. Begitu dia lahir, selalu ada perasaan permusuhan terus dengan orang tuanya. Sebagian besar seperti itu. Sebab, kalau Anda pernah lihat video aborsi, setiap bayi yang akan digugurkan, itu kesakitan luar biasa. Kita pernah saksikan filmnya tahun lalu. Ada teman-teman dari Surabaya bawa film aborsi. Seperti itu. Karena si anak itu menderitanya luar biasa dalam perut. Ketika dia lahir, dia tahu di bawah sadarnya, ibuku membenci aku. Dan sejak itu tidak pernah rukun dengan orang tuanya. Selalu bentrok. Kalau Anda punya anak yang seperti itu, karena Anda tahu pernah akan Anda gugurkan. Saya mau beritahu itu alasannya. Dan saya ingin bacakan itu bagian firman buat semua saudara yang tahu bahwa engkau pernah akan digugurkan. Saya dapatkan ayat ini lewat Pak Yusak Cipto. Dia ceritakan waktu dia mengajar di Ungaran bulan yang lalu. Dia berkata dia itu lahir dalam keadaan hitam legam karena kebakar kulitnya. Diberi jamu, diberi minuman macam-macam, diurut, dipijat segala macam. Tapi nggak bisa. Tetap akhirnya lahir. Tapi lahir sebetulnya terbelakang mental.
Dia saksi umur 14. Baru kelas 3 SD. Dia tidak pernah tidur dengan orang tuanya. Yang nyusuin dia pembantu. Anak adik-adiknya semua tidur sekamar dengan orang tuanya. Dia tidur dengan pembantu. Tidak pernah sekamar dengan orang tuanya. Yang lain pakai kasur. Dia pakai alas tikar. Kalau bangun pagi, ngecap di sini. Semua ketawa, hi lucu, ngecap. Dia bilang, lah aku karena ke belakang mental. Dia bilang, juga enggak sakit hati. Ya lucu, kamu enggak punya, aku punya. Umur 14, kelas 3. Dan dengan orang tuanya, dengan papanya terutama. Bentrok terus, ribut terus. Tidak pernah bisa rukun. Saudara, sampai satu hari, Tuhan berikan ayat kepada dia. Yang saya akan bacakan buat Anda. Sejak hari dia terima pernyataan Tuhan ini. Dia berkata, Tuhan, aku berterima kasih. Karena diizinkan semua itu aku lewati. Dan akhirnya Tuhan yang angkat lagi akan hidupku. Saya bacakan, saudara. Alkitab berkata begini. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong. Dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu. Sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu. Dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang. Oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku Tuhan lalu dari situ. Dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu. Sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu. Engkau harus hidup. Dan jadilah besar. Seperti tumbuh-tumbuhan belaka. Dia dengar firman Tuhan berkata. Dalam keadaan engkau mau mati sebetulnya dalam perut itu. Aku lewat dan aku berkata. Engkau harus hidup. Dan jadilah engkau besar. Hari ini dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Tuhan mau dia sampai jadi dokter gigi. Membuktikan orang idiot bisa jadi dokter gigi. Amen. Para pelajar, Anda tidak idiot. Tolong ngomong pada sebelahmu, aku tidak idiot. Oleh karena itu, semua maksud Tuhan pasti tercapai dalam hidupku. Amen. Jangan ada orang merasa rendah hati dan rendah diri. Rendah hati baik, rendah diri nggak boleh, saudara. Kalau kita rendah diri, kita akan hancur. Alkitab berkata, dalam keadaan tendang-nendang lumuran darah, Tuhan berkata, aku mau kamu hidup dan jadilah besar. Kalau sampai hari ini kau hidup, Tuhan berkata, jadilah besar. Amen. Jangan pernah berkata, kenapa aku dulu mau dibuang? Orang tua tidak sayang kepadaku. Semua dalam bagian yang diizinkan Tuhan. Supaya engkau boleh melihat akan kemuliaannya. Mari berdiri sama-sama. Kami percaya Tuhan. Semua maksud Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam agenda Allah. Ajari kami tidak hidup dalam agenda kami sendiri. Tapi hidup dalam agenda Tuhan. Bapa, Engkau angkat semua kesombongan dari hidup kami. Dan gantikan dengan kemurnian yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta demi nama Yesus. Angkat semua kecongkaan dari hidup kami. Kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan dan bukan diri kami sendiri. Hanya Engkau yang sanggup memerintah hidup kami dan bukan diri kami. Dan di dalam nama Yesus. Engkau memberikan kepada kami agendamu Tuhan. Dan membuat kami jalan sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan kami. Bukan cara kami, tapi caramu. Bukan jalan kami, tapi jalanmu sendiri. Karena kami tahu semua yang dari Tuhan sempurna adanya. Sempurna Tuhan. Sempurna adanya. Dan berlaku sempurna juga buat kami. Hamba minta demi nama Yesus. Engkau mengajar setiap kami. Jalan dalam kerendahan hati. Hanya dengan cara itu. Kami akan memuliakan Allah dengan hidup kami. Dan tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Terima kasih Bapak. Terima kasih.